Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyu Widiawati, NIM 19802244024 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembuatan keputusan. Nah, pengertian pembuatan keputusan sendiri ada banyak, dan juga ada banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian pembuatan keputusan. Namun di sini kita akan membahas tentang pengertian pembuatan keputusan menurut Siagaan dan menurut Sari. Yang pertama, kita akan membahas pembuatan keputusan menurut Sari, yaitu pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Kadang-kadang proses ini sangat sederhana dan alternatif yang paling baik dan mudah untuk ditentukan. Sedangkan pengertian pembuatan keputusan menurut Siagaan yaitu pembuatan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh seseorang. Nah, pendekatan sistematis yang dimaksud itu menyangkut tentang pengetahuan, hakikat alternatif yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data yang ada, mencari alternatif pemecahan, menganalisis alternatif hingga ditemukan yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai suatu keputusan yang akan diambil nantinya. Kemudian kita akan membahas tentang modal pembuatan keputusan. Modal pembuatan keputusan ada banyak, namun di sini kita akan fokus untuk membahas tentang modal pembuatan keputusan menurut Wirawan. Wirawan sendiri menjabarkan bahwa modal pembuatan keputusan terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Proses pembuatan keputusan dimulai saat sistem sosial menghadapi suatu masalah yang mengganggu kestabilan. Pada fase identifikasi dan analisis masalah, objek yang menghadapi masalah haruslah melakukan identifikasi dan mengenal masalah dengan cara mengumpulkan data mengenai permasalahan tersebut. Setelah mengenal masalah yang terjadi, masalah tersebut dijabarkan secara operasional untuk mengetahui ukuran dari masalah yang terjadi. Kemudian perlu dilakukan diagnosis situasi meliputi identifikasi faktor-faktor dan unsur-unsur penyebab terjadinya masalah. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif solusi. Pada fase ini, pembuatan keputusan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai alternatif yang bisa dijadikan solusi permasalahan. Pemimpin perlu untuk mengumpulkan alternatif sebanyak-banyaknya agar mendapatkan keputusan terbaik. Alternatif yang dikumpulkan dapat berasal dari pengalaman masa lalu ataupun dari inovasi baru yang dibuat. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Pada evaluasi alternatif ini, pembuatan keputusan perlu untuk menentukan kriteria dari alternatif yang selaras dengan tujuan organisasi. Sumber yang diperlukan yaitu money, material, dan time, visibilitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Kemudian perlu untuk mengevaluasi alternatif yang ada dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu untuk membuat keputusan. Pada fase ini, pembuat keputusan memilih satu alternatif yang terbaik yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertinggi dengan resiko terendah. Oleh karena itu, keberanian pembuatan keputusan dalam mengambil resiko dapat menentukan baik tidaknya keputusan tersebut. Dalam pembuatan keputusan perlu untuk memperlihatkan faktor-faktor berikut, yaitu berpikir kritis, waktu untuk membuat keputusan, kondisi ketika membuat keputusan, dan keterbatasan atau hambatan yang ada. Yang kelima yaitu melaksanakan keputusan. Pelaksanaan keputusan memerlukan adanya dukungan dari pihak lain yang terlibat langsung dengan keputusan tersebut. Karena dalam pelaksanaannya pasti keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil dan memberikan balikan. Kegiatan evaluasi ini merupakan aktivitas menilai proses dan hasil pelaksanaan keputusan apakah sesuai dengan yang diharapkan dan membuat koreksi dalam pelaksanaannya jika diperlukan.
Jika telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, mungkin penyebabnya masalah tidak didefinisikan dengan tepat, atau mungkin alternatif yang dipilih tidak tepat. Jika hal ini terjadi, maka proses pembuatan keputusan perlu dimulai dari awal dengan mempertimbangkan kegagalan keputusan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pembuatan keputusan. Jenis pembuatan keputusan. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis pembuatan keputusan menurut Sanyago. Manajer sebagai pembuat keputusan adalah seorang pemecah masalah, yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia, atau menemukan alternatif lain yang berbeda secara berarti dengan alternatif sebelumnya. Dalam manajemen keputusan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu keputusan terprogram atau programmed decisions dan keputusan tak terprogram non-programmed decisions. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif. Masalah rutin tidaklah selalu sederhana. Keputusan terprogram digunakan untuk mengatasi masalah yang rumit maupun yang sepele. Bila suatu masalah terjadi lagi dan jika unsur komponen dapat ditentukan, diramalkan atau dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan terprogram. Sampai tingkat tertentu, keputusan terprogram itu membatasi kebebasan kita, karena organisasi dan bukan individu yang memutuskan apa yang dilakukan. Akan tetapi, keputusan jenis ini dimaksud untuk membebaskan kebijakan, peraturan, atau prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan akan membebaskan kita dari waktu yang diperlukan untuk memecahkan setiap masalah. Dengan demikian, memungkinkan kita untuk mencurahkan perhatian pada kegiatan lain yang lebih penting. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul, sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Kalau seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi, kemampuan untuk mengambil keputusan tidak terprogram menjadi lebih penting karena secara progresif lebih banyak keputusan tidak terprogram yang diambil. Karena alasan tersebut, kebanyakan program pengembangan manajemen berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk mengambil keputusan tidak terprogram, biasanya dengan manajer mereka menganalisis masalah secara sistematik dan membuat keputusan yang nalar. Gaya pengambilan keputusan. Next, kita akan membahas tentang gaya pembuatan keputusan. Di sini kita akan membahas tentang dua gaya pembuatan keputusan, yaitu gaya pembuatan keputusan rasional dan gaya pembuatan keputusan intuitif. Gaya pengambilan keputusan adalah cara-cara unik yang dilakukan seseorang di dalam membuat keputusan baik untuk dirinya, orang lain maupun organisasi itu sendiri. Gaya pembuatan keputusan rasional dan intuitif menurut Didin Kurniadin dan Imam Macaly. Kembali ke gaya pembuatan keputusan rasional dan intuitif menurut Didin Kurniadin dan Imam Macaly. Yang pertama yaitu ada gaya rasional. Gaya pengambilan keputusan rasional ini bercirikan adanya kepastian berdasarkan pada hal-hal yang rasional, eksak, dan masuk akal, kemampuan yang tinggi dalam perencanaan, kepercayaan yang tinggi, cenderung menyelesaikan tugas dengan kontrol yang tinggi. Yang kedua yaitu gaya intuitif. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Pendelegasian wewenang. Menurut Wirawan, pendelegasian merupakan proses agen memberikan kekuasaan kepada target untuk melaksanakan suatu tugas khusus, membuat keputusan yang berhubungan dengan tugas, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada agen. Hambatan dalam pendelegasian wewenang. Hambatan dalam pendelegasian wewenang menurut Suprihanto sebagai berikut. Yang pertama, tidak percaya pada orang lain. Ada seorang pemimpin yang mempunyai sifat tidak percaya pada orang lain termasuk kepada anak buahnya sendiri.
Akibatnya, bila ada pemimpin seperti ini, dia tidak akan bersedia menyerahkan tugas-tugasnya kepada pihak lain meskipun hanya sebagian saja. Karena rasa tidak percaya pemimpin kepada anak buahnya, biasanya pemimpin akan mengerjakan semua proyek atau tugas-tugasnya secara mandiri atau dikerjakan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Yang kedua yaitu takut tersaingi. Ada pula seorang pemimpin yang tidak mau menyerahkan sebagian tugasnya kepada orang lain karena takut tersaingi, apalagi oleh bawahannya. Pemimpin seperti ini akan mempunyai anggapan bahwa dengan menyerahkan sebagian tugasnya, kemungkinan besar bawahannya akan lebih mampu bila dibandingkan dengan dirinya. Jadi, jika hal ini terjadi, akan mengurangi dan akan menurunkan kewibawaan seorang pemimpin. Ini biasanya dialami oleh seorang pemimpin yang memiliki tipe tidak atau kurang percaya diri. Hambatan dalam menerima pendelegasian wewenang. Hambatan dalam menerima pendelegasian wewenang. Robert B. Nelson mengemukakan bahwa tidak semua bawahan ataupun staf mau untuk menerima pendelegasian wewenang. Hal ini terjadi karena yang pertama yaitu kurangnya insentif, yang kedua kurangnya pelatihan, yang ketiga menghindari tanggung jawab, yang keempat ketakutan atau ketidakpastian, yang kelima merasa bukan pekerjaannya, dan yang terakhir yaitu tidak mempercayai pemimpin atau organisasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi pembuatan keputusan. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.